Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Martin Bala Putra, NIM 2017-520093. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu mata kuliah perancangan angkutan umum kelas A. Sejarah angkutan umum dan perkembangannya. Sejarah angkutan umum seperti yang telah kita ketahui bahwa angkutan umum muncul karena efek kongesti lalu lintas yang bila diaktualisasikan di masa sekarang dapat berupa 5 penyakit transportasi, yaitu kemacetan, polusi udara dan kebisingan, kecelakaan dan biaya tinggi. Perkembangan angkutan umum sendiri juga jika dibandingkan antara angkutan umum dulu dengan sekarang jelas memiliki banyak perbedaan, di mana zaman modern sekarang berbagai macam jenis angkutan umum dengan kecanggihan teknologi sudah bermunculan. Hal ini juga ditimbulkan sesuai dengan kebutuhan atau permintaan manusia. Apa itu angkutan umum? Pengertian angkutan umum. Angkutan umum adalah sistem transportasi yang dapat dipergunakan oleh umum dengan syarat tertentu. Contoh angkutan umum: bus kota, kereta api, angkut, dan Transjakarta. Konsep dasar angkutan umum. Peraturan atau undang-undang. Undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan tujuan: 1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan untuk mendorong perekonomian nasional. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 2. Prinsip dasar angkutan umum dan massal. Secara umum, angkutan massal diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat, di mana pemerintah juga sebagai fasilitator. Konsep layanan angkutan kota. Mengembangkan diri sesuai dengan peranannya dalam menunjang perkembangan kota. Sektor transportasi angkutan kota harus dapat mengikuti perkembangan dari faktor-faktor yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terlaksananya kegiatan transportasi. Penentuan trayek, terminal, dan halte. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan angkutan umum yaitu: 1. Teknis, 2. Ekonomi, 3. Lingkungan, 4. Sosial. Contohnya yaitu contoh perencanaan angkutan umum. Secara teknis, daerah perkotaan berbeda dengan pedesaan dari sisi: 1. Headway, ukuran armada, rute, dan lain-lain. Pada aspek teknis, perencanaan angkutan umum dibagi menjadi 2 level, yaitu level strategis dan level operasional. Level strategis terbagi menjadi perencanaan rute, terminal, bus, stop, titik transfer, perencanaan tarif flat berdasarkan jarak dan berdasarkan zona. Perencanaan jadwal meliputi jadwal kedatangan, operasional, dan kru AU. 2. Level operasional, yaitu terdiri dari manajemen penundaan, penjadwalan ulang. Perencanaan rute angkutan umum. Perencanaan rute adalah perencanaan awal dalam perencanaan angkutan umum. Dalam perencanaan ini yang perlu diperhatikan adalah: 1. Waktu tempuh maksimal, 2. Ketersinggungan antara rute, 3. Perbandingan waktu tempuh antara jarak dari zona asal ke zona tujuan melalui rute yang direncanakan dengan short paths atau 4 jenis rute. Cara sederhana menentukan rute sebagai berikut: 1. Tentukan zona-zona yang dilayani angkutan umum. 2. Identifikasikan semua ruas jalan yang menghubungkan zona tersebut. 3. Menentukan rute angkutan umumnya dengan beberapa syarat seperti waktu tempuh tercepat, jumlah transfer, dan lain-lain. 4. Mengidentifikasi data matriks asal tujuan, apakah jumlah pergerakan yang besar dapat dilayani oleh rute yang sudah ditentukan secara langsung. 5. Jika sudah, maka rute sudah cukup efektif. Parameter dan pelayanan angkutan umum. Pelayanan angkutan umum di Indonesia, pelayanan AU dapat dibedakan dalam 3 kategori utama, yaitu: 1. Angkutan antar kota, 2. Angkutan perkotaan, 3. Angkutan pedesaan.
Angkutan antar kota terbagi dua, yaitu satu antar kota antar provinsi, yakni angkutan antar kota yang melampaui batas administrasi provinsi. Dua, angkutan kota dalam provinsi, yakni pelayanan jasa angkutan antar kota dalam suatu wilayah administrasi provinsi. Angkutan antar kota adalah angkutan yang menghubungkan suatu kota dengan kota lainnya, baik yang sederhana yang berada dalam suatu wilayah administrasi provinsi antar kota dalam provinsi, maupun yang berada di provinsi lain antar kota antar provinsi, yang berarti angkutan antar daerah. Sistem AKAP dan AKDP dapat mengandung arti angkutan antar kota dalam suatu wilayah administrasi provinsi dan angkutan daerah kota raya atau metropolitan, atau angkutan perkotaan yang tidak sama dengan angkutan kota. Trayek dan lintasan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap maupun tidak berjadwal. Trayek adalah dua, yaitu trayek tetap dan teratur. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal atau tidak terjadwal. Sedangkan lintasan menunjukkan pada luas jalan yang dilalui kendaraan umum yang melayani trayek yang bersangkutan. Lintasan adalah rute. Jadi, satu trayek dapat menawarkan lebih dari satu rute. Berdasarkan trayek pelayanan jasa angkutan umum dibagi dalam 4 kelompok, yaitu trayek antar kota, antar provinsi, trayek antar kota dalam provinsi, trayek kota, trayek umum, trayek cabang, trayek ranting, trayek langsung, trayek pedesaan. Tugas pengelola sistem transportasi adalah mempertemukan keinginan pengguna jasa dengan kesediaan moda angkutan dengan segala atribut pelayanannya. Definisi dan fungsi terminal secara umum. Terminal merupakan tempat awal dan akhir operasi transportasi atau trayek atau tempat pergantian modal. Fungsi terminal secara umum adalah sebagai tempat memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transportasi atau sebaliknya, tempat menampung penumpang dari waktu tiba sampai waktu berangkat, dan tempat mengumpulkan penumpang serta barang dalam ukuran ekonomis. Jenis-jenis terminal berdasarkan jenis angkutan: terminal penumpang khusus melayani penumpang, terminal barang yaitu khusus melayani barang. Berdasarkan jenis moda dan sifat orang dilayani, yaitu moda pelabuhan yaitu moda angkutan laut ASDP, moda lapangan terbang, moda transportasi darat, stasiun kereta api, terminal PT Kemas atau moda angkutan barang. Ini adalah contoh di mana terminal bus, terminal udara, dan stasiun kereta api, pelabuhan laut. Konsep dan analisa tarif angkutan umum. Apa itu biaya? Arti luas: pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satu uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi belum terjadi untuk tujuan tertentu. Arti lebih sempit: pengorbanan sumber daya yang dilakukan untuk memperoleh manfaat. Macam-macam biaya. Biaya tetap atau fixed costs, biaya yang tidak bergantung pada perubahan volume produksi, bahkan bila untuk sementara produksi dihentikan. Biaya tetap ini harus tetap dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Biaya variabel, variable costs, biaya yang besar kecilnya mengikuti banyak sedikitnya volume produksi yang dihasilkan. Harga atau tarif transportasi. Pengertian: sejumlah biaya yang dikeluarkan konsumen dalam pembayaran jasa pengangkutan, baik berupa angkutan penumpang maupun barang, kepada pihak perusahaan pengangkutan sebagai penyedia jasa angkutan, baik berupa angkutan darat, angkutan laut dan penyeberangan, maupun angkutan udara hingga angkutan antar moda transportasi. Pengertian harga atau tarif dari dua sisi kepentingan. Operator: harga dari jasa yang diberikan dalam penyediaan jasa transportasi, yaitu pengguna atau user, biaya yang harus dibayarkan atau dikeluarkan untuk jasa yang telah dipakai. Tarif yang ideal adalah tarif yang sedikit mungkin namun bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari tarif operasi sehingga mendapatkan hasil anggaran yang layak untuk pengusaha. Memilih metode penetapan harga. Penetapan tarif atas dasar produksi atau jasa transportasi.
Kebijakan penetapan harga untuk mencapai tingkat pengembalian investasi rate of return on investment merupakan kebijakan yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi atau ROI yang diinginkan. Penetapan harga berdasarkan daya beli konsumen atau nilai jasa transportasi. Ability to pay adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa angkutan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Willing to pay adalah kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atau jasa yang diperolehnya. Pendekatan yang digunakan dalam analisis WTP didasarkan pada persepsi pengguna terhadap tarif dari jasa pelayanan angkutan umum tersebut. Mungkin dari itu saja hasil presentasinya. Sekian dan terima kasih.